Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang kami hormati Ibu Bapak Guru beserta staf karyawan usaha dan tak lupa teman-teman, kakak-kakak, ayu-ayu yang kami sayangi dan kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal Islam. Wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin khairil anam. Amma ba'du. Kita pernah melihat ada seorang pengusaha kaya bisa mewariskan harta. Kemudian ada seorang pejabat Bisa mewariskan tahta. Tapi mengapa ada seorang ayah ahli ilmu, ahli ibadah, anaknya malah maksiat dan tidak taat. kenapa itu bisa terjadi? Karena iman tak dapat diwarisi Dari seorang ayah yang bertakwa, ia tak dapat dijual beli. ia tiada di tepian pantai. Allah Subhanahu wa taala berfirman Dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah ayahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Berdasarkan ayat ini, di dalam tafsir Bahrul Muhit, Susunan Syekh Abdul Hayat dijelaskan Rasulullah saja tidak bisa menanamkan keimanannya kepada orang yang dicintainya. yaitu pamannya Abdul Muthalib. Ada pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Yang artinya perilaku seorang anak. Tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Sejarah membuktikan orang tua yang soleh Anaknya juga soleh, seperti Nabi Ibrahim memiliki putra Nabi Ismail dan Nabi Ishak. seperti Nabi Yakub memiliki putra Nabi Yusuf dan sebagainya. Namun pepatah tadi bisa jadi Buah jatuh jauh dari pohonnya. Apa buktinya? banyak buktinya. Di dalam Al-Quran, di dalam satu ikatan keluarga saja bisa tidak seiman. Seperti Nabi Nuh, seorang ayah yang soleh, namun putranya kanan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut walaupun dalam bimbingan suami yang soleh, tetapi mereka tetap ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri Firaun, istri yang beriman, tidak dapat menyelamatkan suaminya yang kafir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak contohnya. Realita di zaman sekarang ada seorang anak diajakin sama ayahnya ibadah. Nak, ayo kita pergi ke masjid yuk. Gak mau mending aku baru dulu. Astagfirullah. Kemudian ada seorang istri diajakin sama suaminya sedekah. Ibu, itu apa? Mending uangnya disedekahin, Bu. Mending uangnya dibeliin perhiasan. Astagfirullah. Tuh, keimanan tidak dapat diwariskan. Karena yang namanya keimanan dibentuk, diupayakan, dan ditanamkan. Lalu, bagaimana sih cara menanamkan keimanan seseorang? Yang pertama, tanamkan keimanan sejak dini. Ajarkan akidah dan tauhid yang benar. Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 13 Dijelaskan bahwa pengajaran yang paling utama pada seorang anak adalah tauhid. Yang kedua, ajarkan menjalankan syariat. Menjalankan ibadah. Dijelaskan pada surat Toha penggalan ayat 132. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha
bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menyukaimu adalah sebuah berkah, Maka memilikimu adalah anugerah.